Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata, akhir dari sebuah petualangan seorang pria bernama John Edward Jones pada tahun 2009 di dalam sebuah goa bernama Nati Pati Cave, yang mana sebelumnya goa ini sudah pernah ditutup pada tahun 2006 lalu. Kemudian dibuka kembali pada tahun 2009. Sebelum kita mulai, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like yang ada di bawah. Dan jika kamu suka dengan video-video di channel ini silahkan klik tombol subscribe di pojok kanan bawah. Kemudian nyalakan loncengnya. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih. Langsung aja kita ke ceritanya. Cerita dimulai dari Bandara Utah, Amerika Serikat. Terlihat ada sebuah keluarga yang baru sampai di sana. Dia adalah John, Emily, dan anaknya Izzy. Di bandara mereka dijemput oleh adiknya John yang bernama Josh. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah. Lalu Josh meminta John mengambil senter kepala dari dalam tasnya dan menceritakan itu adalah alat yang biasa dia gunakan saat menyusuri goa. Josh juga mengatakan bahwa gua Nati Pati sudah kembali dibuka setelah 3 tahun tempat itu ditutup karena terjadi sebuah insiden di sana. Lalu kemudian Josh mengajak John pergi ke tempat itu. Pada awalnya John sempat ragu, namun setelah didukung oleh Emily istrinya, John pun terlihat sangat senang. Josh dan John turun di tengah perjalanan akan memulai petualangannya menuju gua Nati Pati. Sementara Emily kembali ke rumah. Why don't you buy me a new one then? Mereka mulai berjalan kaki melewati padang rumput yang sangat luas. Hingga sampailah mereka di mulut goa dan mulai memasuki goa tersebut. Di dalam mereka mencoba mencari jalur penyusuran goa yang bernama The Beat Canal, yang berarti jalur kelahiran. Dikatakan begitu karena jalur tersebut memiliki ruang yang sangat sempit seperti jalur kelahiran. Mereka berdua memutuskan untuk berpencar mencari jalur itu, dan dari sinilah John dan Josh berpisah, menyusuri ruang-ruang di dalam goa tersebut. Berpindah ke John, dia melihat sebuah lubang kecil yang terlihat meragukan, akan tetapi karena rasa penasaran dia tetap memasukinya. Nope, this isn't good. John menyusuri lubang tersebut, akan tetapi karena ruang yang semakin sempit, John pun terjepit dan terjebak di sana, hingga tidak dapat kembali ke tempat semula. Menyadari dirinya terjebak, John kemudian berteriak dan bernyanyi untuk memanggil Josh. Josh! Josh! Josh, are you near me? Row, row, row your boat gently down. John, I can't hear you. Josh, are you near me? Wait, what? What do you mean? Di tempat lain, Josh yang sedang mencari keberadaan John pun akhirnya berhasil menemukan John di dalam sebuah lubang dengan posisi kepala di bawah. Let me try something else, okay? Okay. Josh pun berusaha menolong kakaknya dengan segala cara yang dia bisa. Akan tetapi Josh tidak dapat mengeluarkan kakaknya dari dalam goa tersebut. John kemudian meminta Josh pergi meminta bantuan tim penyelamat. Josh yang tak ingin meninggalkan kakaknya itu menolak dan berusaha ingin menyelamatkan John dengan tangannya sendiri. Yeah, just go, Josh, I'll be fine. John, I can't. Tapi karena usahanya yang terus gagal untuk mengeluarkan John dari sana, akhirnya dia memutuskan meninggalkan John dan mencari bantuan keluar. I'm okay. It's okay. 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 Sembari menunggu bantuan tiba, John tetap berusaha tenang dan terus berusaha mencoba keluar dari lubang itu. Dia mendorong dirinya untuk mundur, namun berkali-kali usahanya itu pun gagal.
hingga dia kelelahan dan bermimpi bertemu anak dan istrinya. John. Saat tersadar, John melihat air yang mengalir ke mulutnya. Air itu datang dari seorang tim penyelamat bernama Susie. Susie kemudian berusaha menolong John dengan memotong celananya dan berharap dapat memberi ruang bagi John untuk dapat bergerak. Kemudian Susie mengikatkan tali ke kaki John dan tim pun berusaha menariknya. Okay, hold up. Hold up. Namun usaha itu juga tidak berhasil mengeluarkan John dari sana. Susie pun akhirnya meninggalkan John dan akan berbicara dengan timnya di luar tentang kondisi John saat ini. Kejadian ini kemudian tersebar luas melalui media, dan berdasarkan berita tersebut pula, banyak tim penyelamat yang dikerahkan untuk mengevakuasi John. If we put other people in that same location, they could or get hurt. Susie yang telah berada di luar memberikan informasi tentang kondisi John dan kemudian seorang dokter mengatakan bahwa dengan kondisi yang seperti itu dan telah terjebak selama 3 jam, maka dalam 2 jam lagi dia akan mulai mengigau. Lalu sekitar 6 hingga 8 jam ke depan tubuhnya akan mulai tidak berfungsi. Mereka pun memutuskan untuk mengerahkan tim lain untuk mengevakuasi John. Kali ini yang turun ke goa itu adalah Aaron, seorang pria dengan tekad yang kuat dan yakin dirinya akan mampu mengeluarkan John dari sana. Sebelum memasuki goa, Aaron berkata tidak akan keluar dari sana tanpa John. Dan kemudian Aaron pun mulai memasuki goa itu, dan ia pun mulai mencari keberadaan John. Setelah beberapa lama, Aaron menemukan John dan memperkenalkan dirinya lalu menanyakan keadaan John dan memberikannya minum. John? Hey. I'm Aaron. How you feeling, buddy? Can you get me out of here? I'm coming down. Waktu terus berjalan, langit mulai gelap dan tim penyelamat sedang berdiskusi bagaimana cara menyelamatkan John tanpa harus memotong kakinya. Di dalam goa, John mulai berhalusinasi. Di sana, dia selalu bermimpi melihat seorang pria tua menggunakan sal hitam putih. No! Halusinasi itu membuat John panik berkepanjangan. Aaron yang berada di sana mencoba untuk menenangkan John. What's up, man? Nice to see your face. I kicked dirt all over the place. Hey, it's okay. Dengan mengajaknya berbicara hal-hal tentang kehidupan dan keluarga mereka. Pembicaraan itu seketika mulai hening ketika John berkata dia tidak ingin mati di tempat itu. I don't want to die down here. John mengatakan pada Aaron dia menyesal telah menghabiskan waktu bersama anak istrinya. Why did I spend more time with my wife? Oh, hey, John, look at me, listen. Aaron kemudian berkata kepada John untuk berhenti berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Aaron berjanji akan mengeluarkan John dari tempat itu. Scene berpindah ke Emily dan Josh yang sedang berada di perjalanan menuju goa tersebut. Emily berkata bahwa dia yakin John akan dapat keluar dari tempat itu dan berhasil selamat. Sementara itu Josh tak ingin memberikan banyak harapan pada Emily karena dia tahu persis seperti apa kondisi John saat ini di bawah sana. Di dalam goa, John menceritakan bagaimana awal pertemuannya dengan istrinya Emily kepada Aaron hingga akhirnya mereka menikah. John kembali membayangkan masa-masa indah bersama istrinya, tapi di sana dia kembali melihat pria dengan sal hitam putih. Berpindah ke Josh dan Emily, mereka akhirnya sampai di tempat John saat ini berada. Di sana, Emily kemudian berbicara dengan salah satu tim penyelamat dan berkata dia tidak dapat menjanjikan banyak hal dan harapan. Tapi dia mengatakan bahwa dia dapat memberitahu John di bawah sana tentang keberadaan Emily. Di dalam gua, John mendapat kabar bahwa Emily sudah berada di tempat itu. John sangat ingin keluar dari sana dan mendengar suara istrinya Emily, hingga membuatnya frustasi dan memukul-mukulkan kepalanya ke gua itu dan berkata dia membenci gua tersebut. Aaron kembali menenangkannya dan berkata John sebentar lagi akan mendengar suara Emily dari radio. Kemudian John kembali bercerita dan membayangkan bagaimana awal mula dia dan Emily menikah. Dalam bayangannya itu dia kembali melihat seorang pria dengan menggunakan sal hitam putih. Tetapi kali ini pria itu terlihat lebih muda. Beberapa saat kemudian akhirnya John dapat berbicara dengan Emily. John, Emily? it's gonna be okay.
Dalam pembicaraannya, Emily berkata kalau dia sedang hamil. I'm pregnant. Yeah, I'm pregnant. Mendengar hal itu, John sangat senang dan bahagia. John kembali frustasi dengan keadaannya saat ini. Aaron yang melihat hal itu kembali menenangkan John. Kali ini Aaron menyanyikan sebuah lagu dan membuat Susie yang mendengarnya pun terisak menangis. Aaron pun kemudian sudah mulai menyerah dengan kondisi di sana, dan dia berkata jujur kepada John bahwa inilah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Walaupun demikian, John sangat berterima kasih atas usahanya. Kemudian John kembali membayangkan masa-masanya menjadi seorang ayah semenjak kelahiran anaknya Izzy. Keesokan harinya, tim penyelamat sedang mempersiapkan tali untuk menarik John keluar. Setelah semuanya siap, John pun mulai ditarik-tarik. Here we go! You're doing great, John. Keep pushing. Keep pushing. Emily yang berada 50 meter di atas menunggu dengan penuh harapan. Dengan sekuat tenaga, para tim penyelamat berusaha menarik John, tapi tiba-tiba tali itu pun malah putus. Back it up a notch! We can't hit the back! Di tempat lain terlihat Aaron yang menangis dan melawan saat evakuasi dari tempat tersebut. Dia tak bisa berbuat apa-apa untuk John di dalam sana. Sementara itu Emily pun menangis karena John tidak dapat diselamatkan. Di bawah terlihat akhirnya John berhasil terlepas dari lubang tersebut dan perlahan keluar dari gua, kemudian dapat menghirup udara segar di hamparan padang yang luas. Kemudian John kembali ke dalam gua dan menemukan bayi laki-laki menggunakan sal hitam putih. John kemudian menyadari bahwa pria yang menggunakan sal hitam putih yang sedari tadi selalu muncul dalam pikirannya itu ternyata adalah anaknya yang belum lahir. Film pun ditutup dengan anak John yang telah lahir dan diberi nama yang sama dengan dirinya, yaitu John Still in the House. Setelah kejadian tersebut, Gua Nattipati pun ditutup untuk selamanya. Tempat itu akhirnya menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi John. Setelah kejadian pada tahun 2009 tersebut, kemudian pada tahun 2012, Emily kembali menikah dengan pria lain dan dia berkata, dengan menikahi pria lain bukan berarti cintanya terhadap John akan berkurang, tapi dia harus tetap menjalani hidup dan membesarkan anak-anak mereka hingga ajal datang menjemput. Hobi memanglah sebuah kegiatan yang dilakukan di saat waktu luang untuk dapat menenangkan pikiran setelah sibuk dengan rutinitas dan kesibukan sehari-hari. Akan tetapi memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi akibat sebuah hobi yang terlalu beresiko tentu akan menjadi sebuah pilihan yang bijak. Karena di rumah, keluarga selalu menanti kepulangan kita dengan selamat untuk kembali berkumpul dan bercanda ria bersama mereka. Akhir kata, saya pamit undur diri. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.